Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Sekali lagi nang sapa. Apa kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Hari ini hari Minggu, kita kembali untuk beribadah, memuji Tuhan. Sudah dipersiapkan semua? Alkitab, buku nyanyiannya, hatinya, terlebih juga pasti anak-anak sekolah minggu sudah semua mandi dan berpakaian yang rapi. Ayo anak-anak sekolah minggu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Inang mau mengajak anak-anak sekolah minggu untuk bernyanyi untuk Tuhan. Semua tahu lagu sekolah minggu, kasih Yesus indah, oh indah. Masih kurang semangat suaranya. Sebelum kita lanjutkan, kita mau bernyanyi satu lagu lagi ya. Hatiku penuh nyanyian. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Ayo semua anak sekolah minggu boleh bangkit berdiri dan mengikuti nyanyian dan juga gerakannya dengan sukacita. Ayo. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah hari ini. Untuk itu semua anak-anak sekolah minggu persiapkan hatinya,
lipat tangan, tutup mata, berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 29 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Titah pada minggu ini yang ditetapkan pada ibadah kita yaitu titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama sampai titah keempat kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 36 ayat 1 dan 2. Raja,
Kita bersama-sama berdoa mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Agustus tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sekali lagi kita mengucapkan ayat bulanan di bulan Agustus tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 89 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 76 ayat 1. Terima kasih ya Tuhan, atas hari ini, minggu pagi ini, kami masih diberi napas kehidupan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, ajarilah kami, berikan kebijaksanaan di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami dituntun untuk berlaku hidup dalam terang-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Tentu kita dalam keadaan sehat sampai hari ini. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 12. Ayo anak-anak sekolah minggu buka buku Alkitabnya atau Bibelnya yang ada di rumah. Kita sama-sama membaca. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita ulangi sekali lagi, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapa di antara kalian yang takut dengan kegelapan?
Ada enggak yang takut dalam kegelapan? Misalnya pada malam hari listrik padam, sehingga rumah atau kamar kalian menjadi gelap. Apakah kalian takut? Mengapa kalian takut? Biasanya kita takut karena tidak dapat melihat apa-apa pada situasi gelap. Coba ditutup matanya, tentu gelap ya. Andai mati lampu gelap, kita nggak bisa membayangkan apa yang ada di depan kita. Gelap rasanya. Jadi kita tidak bisa melihat. Orang tua juga nggak kita lihat. Jadi kita berjalan di dalam kegelapan. Kita takut jatuh dan kita takut menabrak pintu saat berjalan di dalam. Jadi kita sangat membutuhkan pelita atau membutuhkan lilin ataupun enter untuk membantu kita agar dapat melihat dan dapat berjalan pada waktu listrik padam. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Orang Kristen memerlukan terang agar tidak hidup dalam kegelapan. Dahulunya sebelum kekristenan sampai ke tanah Batak dan sebelum nenek moyang kita orang Batak menjadi orang Kristen, mereka hidup dalam kegelapan. Di dalam bahasa Batak disebut hasi pelebeguon. Apa itu? Seperti menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah benda yang enggak keramat, roh-roh orang yang meninggal dan sebagainya. Itulah gambaran kehidupan kegelapan dari nenek moyang kita orang Batak sebelum menjadi orang Kristen. Tetapi setelah para misionaris datang ke tanah Batak dan memberitakan firman Tuhan, mereka menjadi percaya dan menjadi orang Kristen. Siapakah itu? Misionaris yang datang dan yang terkenal dengan sebutan rasul orang Batak, yaitu Nomensen. Ia datang ke tanah Batak, ke Tapanuli Utara pada tahun 1863 dan mendirikan gereja di perkampungan Said Nihuta pada tahun 1864. Jadi melalui pelayanan Nomensen dan teman-temannya, maka orang-orang Batak yang menjadi Kristen semakin bertambah. Demikianlah terang itu telah sampai kepada nenek moyang orang Batak. Sehingga mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dan akhirnya sampai ke kita. Adik-adik sekolah minggu, berarti kita sangat memerlukan terang. Terang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi di dalam teks khotbah yang telah kita baca, Yesus sendiri menyatakan siapa dirinya kepada orang banyak. Termasuk murid-muridnya. Yohanes 8 ayat 12 tadi, Yesus mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Terang dunia. Apa artinya terang dunia? Yesus datang ke dunia untuk membawa terang agar setiap orang tidak hidup dalam kegelapan lagi, tetapi dia hidup dalam terang. Jika kita mengingat kembali penciptaan Tuhan ya, penciptaan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 4 itu dinyatakan lalu
Awalnya bumi itu gelap gulita dan Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi terang yang diciptakan Allah menunjukkan kehidupan yang baru. Dan Allah tidak menyukai kegelapan. Allah senantiasa mengarahkan seluruh ciptaannya kepada terang. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Berarti Yesus Kristus mengarahkan kehidupan kita kepada terang, bukan kepada kegelapan. Lalu bagaimana sikap orang-orang yang hidup dalam kegelapan? Dan bagaimanakah sikap orang-orang hidup yang dalam terang? Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 23. Orang yang hidup dalam kegelapan, yaitu orang yang hidup menurut perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ayo coba adik-adik, kita ada di mana? Iri hatikah? Kalau ada di dalam hati kita iri hati, berarti kita masih dalam kegelapan. Kalau ada di dalam hati kita perselisihan, berarti kita masih di dalam kegelapan. Jadi Tuhan tidak suka manusia ciptaannya, anak-anak sekolah minggu berada di dalam kegelapan. Tuhan menginginkan kita ada di dalam terang. Jadi sedangkan orang yang hidup dalam terang, yaitu orang yang hidup menurut perbuatan-perbuatan buah-buah roh. Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Buah-buah roh, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Masih ingat lagu buah-buah roh kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah hidup di dalam terang, di dalam buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ayo sekali lagi anak-anak sekolah minggu kita nyanyikan ya. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak terang. Marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu buah-buah roh yang disebut tadi ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu sebagai anak-anak terang, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Melalui firman, kita terpanggil untuk percaya kepada Yesus sebagai terang dunia. Percaya kepada Yesus sebagai terang dunia dan ikutlah Yesus dan berjalan dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terlebih anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah kami dengar, agar kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah terang yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Yesus Kristus yang menyertai kami dan Yesus Kristus yang akan kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam terang kasih Tuhan, dalam buah-buah roh, dan hidup menurut kasih Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar menjadi anak-anak yang menurut akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Semua berdiri anak sekolah minggu. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.